Halo, salam satu nada sahabat Eljon dan Musikvator. Selamat datang di podcast Musikvator, podcast yang membahas mengenai musik, business value, dan inspirator. Bersama dengan saya Michael Pranajaya dan juga dengan rekan saya Ruby Herman. Yes. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita nyanyikan dulu jinglenya kita, Musikvator. Lanjut. Musikvator, Musikvator, acara musik value dan inspirator. Musikvator, Musikvator, mengupas tentang musik, nilai hidup, inspirasi. Musikvator, acara musik dan inspirator, mengupas kisah hidup mentor, memberi ruang edukator. Marilah kawan, hai inovator, berbagi kisah sukses faktor di dalam acara Musikvator. Bersama-sama kita menjadi inspirator. Musikvator, Musikvator, acara musik value dan inspirator. Musikvator, Musikvator, mengupas tentang musik, nilai hidup, inspirasi. Oke Michael, senang sekali nih kita di Musikvator kali ini kedatangan AI filmmaker. Yes, dan ini seorang yang luar biasa. Beliau dapat banyak sekali penghargaan internasional dari berbagai negara. Wah. Makanya kita dapat kesempatan ngobrol-ngobrol sama Sugimito, kesempatan yang luar biasa. Langsung kita kenalin aja. Ya, kita kenalin juga sebelumnya, tapi kita simak dulu nih, ada videonya nih dari Pak Sugimito. Kita simak ya. For decades, my imagination was louder than my reality. I had worlds inside my head, but no way to bring them to life. I didn't imagine violence. Imagine courage. Time to play. Are you ready? Yeah! We have to be more serious. AI doesn't replace my imagination. In 2025, it gives me wings and turns dreams into reality. Don't underestimate it. You will miss out. Are you ready to ride AI?
Ya, sahabat Eljon dan Musik-Faktor, keren banget ya tadi ya. Kita sudah lihat profilnya dari Pak Sugimitro, seorang AI filmmaker dan juga pakar digital branding, di mana pas banget nih, Bro Ruby. Hari ini kita akan membahas topik yaitu transformasi perfilman dengan AI yang semakin canggih. Untuk itu kita sambut, inilah dia Pak Sugimitro. Halo sahabat Eljon dan juga wah ini jagoan-jagoan juga ini ya. Ada Bro Michael, ada Bro Ruby, dan sebenarnya kita ini semua saling belajar. Jadi kalau di AI saya juga baru masuk setahun ini sebenarnya Setahun, ya. tahun Baru ini setahun ini belajar. keren. Dan kebetulan mungkin ya puji Tuhan ya, karena saya rajin belajar. Dari nggak bisa apa-apa, disepelekan juga awalnya di dalam film ini. Karena saya kan bukan orang sekolah film ya. Ternyata karya-karya saya hari ini sudah tembus dapat award di beberapa negara ya. Dan lengkap kok, sudah ada 5 benua. Dan total sudah ya, kalau nominasi official selection sih sudah 65 official selection festival film dunia. Itu rata 5 benua ada semua. 5 benua jadi ya. termasuk di Hollywood juga sudah dapat nominasi, beberapa menang juara dunia. Dan saya juga sudah dapat IMDb sertifikat sebagai salah satu filmmaker dunia. Dan menariknya lagi, saya bukan background film nih sebenarnya, tapi yang bagus ini gara-gara AI, di mana saya menjadi salah satu pemain film sekarang. Dan jago loh, ya. Padahal kalau kita lihat di festival dunia itu, saingannya itu studio-studio film internasional loh. Iya, Betul. Dan saya happy-nya di sini, apa cita-cita saya untuk membawa nama Indonesia dengan kreativitas saya bisa terjadi berkat AI. Jadi sekarang saya dikenal sebagai AI filmmaker Indonesia. Malah beberapa bilang kemarin, banyak festival dunia yang bilang, kamu paling banyak menang ya dari Indonesia ya. Nah, karena ya saya kemarin di EF tadi kan bikinnya pakai Kling AI ya. Kling AI. Versi masih 2,6. Sekarang sudah upgrade 3.0 karena waktu itu saya bikin di akhir tahun 2025. AI berkembang terus, sekarang sudah jauh lebih canggih. Saya juga sekarang sudah dikontrak sama beberapa AI generator besar termasuk Kling untuk dibayar dolar. Dibayar dolar. Konten-kontennya. Keren. Jadi Iya. menarik, kalau nggak ada AI ya mereka nggak kenal saya, dan akhirnya saya diakuin salah satu AI filmmaker dunia dari Indonesia yang berprestasi. Karena di Kling sendiri saya sudah menang 21 kali kompetisinya mereka. Oke. Nah, kita tahu nih bahwa bikin film itu kan ya butuh production, butuh cost yang besar ya, bikin film ya. Nah, ini istilah kata dengan memberikan terobosan ya dengan AI filmmaker ini ya. Yes. Sebenarnya kalau AI filmmaker sangat murah ya. Kalau contoh gini ya, kalau kita kirim festival itu rata-rata yang dimintakan di bawah 10 menit. Kalau cost biasanya saya diminta isi ke festival, berapa costnya? Ya saya tulis di bawah $1.000. Di bawah Iya. $1.000. Sudah bisa Bayangin. bikin film yang spektakuler. Spektakuler. Ya itu kan tergantung lagi keahlian kita memainkan AI generatornya. Dan bahkan kalau saya bilang ya, sebenarnya kalau saya mau bilang, sekarang saya banyak bikin film tuh gratis. Nggak tanpa biaya, cuman habis di waktu. Kenapa? Karena saya di-endorse sama AI generator dunia itu malah dikasih kredit. Kan tiap render video tuh harus bayar kredit. Iya, kredit. Semakin kamu halus, semakin mahal nih. Iya. Saya dikasih free sampai puluhan ribu kredit dari beberapa generator. Mereka malah minta, tolong dipakai dong punya saya. Nah, dipakai kita malah dibayar. Wow, oh iya. Inilah. Keren. Karena hasil karya sebelumnya ya. Ya karena kan perjuangannya Perjuangan, ada nih, dan iya, kita nggak iya. bisa apa-apa, Iya. mencoba, terus akhirnya diakuin sama dunia. Ini salah satu AI filmmaker-nya. Iya. Ya masuk ranking dunia lah. Masuk Ya, ranking meskipun dunia. saya dari Indonesia, dan saya tahu sampai hari ini pemerintah nggak akan menoleh ke saya, karena mungkin mereka akan lihat, AI filmmaker itu apa sih? Padahal kalau dilihat secara nama Indonesia, ini Indonesia sekarang lumayan Terkenal ya. terkenal loh di AI filmmaker. Iya. Salah satunya saya nih ya. Iya. Tapi ada beberapa teman saya juga sering menang. Dan itu kita mengalahkan AI filmmaker yang nggak sembarangan loh. Banyak yang Iya. studio Besar ya? dunia. Iya. Bahkan ini mainnya bukan cuma tanding antar negara
atau antar benua, enggak, kita tandingnya tuh sedunia. 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 Biasa. Saingannya juga berat ini. Keren Iya, ya. iya. Ya. Nah, Pak Bro, kalau boleh tahu nih, kenapa dari kan udah dapet tuh banyak ya penghargaan-penghargaan. Apa yang membuat pertama kali nih kita mau flashback gitu ya, Iya. bisa mau ngambil bikin film? Bikin film. Iya. Bikin film AI nih. Film AI gitu. Oh, maksudnya kenapa Iya. saya masuk ke Iya, film kenapa AI? masuk ke film? Kan awalnya kan kita taunya Bro Sugimitro kan pakar branding nih. Iya, kan kamu tahu saya agak gila-gila dikit. Jadi saya ini orangnya kan Out of the box ya. Out of the box. ya, dari kecil saya itu sebetulnya kalau lihat ya pengalaman saya dari kecil. Saya dulu tuh di kelas itu 2 tahun waktu sekolah TK, saya tuh nggak bicara di kelas, dibilang bisu. Dibilang bisu. Iya, Bisu. karena saya nggak mau bicara di kelas, pemalu. Oh, introvert ya. Yes. Nah, berkembangnya usia, SD masih saya juga sering dibully. Dibilang jerapah, karena dulu saya lumayan tinggi dibanding teman-teman sekolah kan. Terus saya ini kan cadel, dibully di sekolah itu dulu saya. Iya. Tapi nggak tahu kenapa, meskipun saya dibully, saya tuh nggak pernah masukin di hati kan. Tapi mereka jadi malah lama-lama saya malah disenengin semua teman. Terjadi sampai SMP, SMA saya juga dipilih jadi OSIS, ketua persekutuan doa, dipilih. Ya maksudnya disenengin banyak orang, meskipun dengan awalnya dibully tadi. Iya, kan. iya. Nah, yang paling menarik gini, saya dulu nggak suka bicara, saya itu bukan orang yang tampil. Tapi berjalannya waktu, saya tahu-tahu jadi pembicara publik. Saya dikenal sebagai pembicara, bahkan sudah sepanggung sama Helmi Yahya, James Kui, Andre Wongso, sering banget kan. Nah, kenapa sampai seperti itu? Ya kembali, saya akhirnya menangkap satu teori di hidup saya mau coba semua. Jadi saya awalnya kecil nggak berani bicara di depan kelas, malah sekarang pembicara publik yang dikenal. Saya dari yang orang yang kalian tahu kan saya nggak bisa nyanyi, fales, saya pindah Jakarta nggak bisa nyanyi, dibully juga di IG. Padahal saya juga bukan mau naik ke panggung, itu di acaranya sosialitas saya diminta nyanyi, suara saya fales, saya nyanyi, dibully, saya malah posting terus. Apa yang terjadi? Banyak guru vokal pengen ngajarin saya posting lagi, banyak pengarang lagu pengen dinyanyiin saya. Yang terjadi, saya punya sudah 5 single kan. Iya. Udah 5 single kan? Punya 5 video klip, iya. Dan saya bingung, saya nggak bisa nyanyi, nggak pernah cita-cita jadi penyanyi, nilai nyanyi saya jelek. Akhirnya saya lumayan ngerti nyanyi, dan itu ada buntutnya lagi nih. Jadi ini saya bilang prosesnya Tuhan ya. Karena saya benar-benar awalnya nggak ngerti musik, nggak ngerti cara nyanyi, tapi sekarang saya menciptakan boyband AI. Zem Boyband ya. Keren Itu sudah di 32 platform rata ya, ada ya di Spotify dan lain-lain. Dan yang menarik gini, semua video klip Sam Boyband itu masuk nominasi dunia bahkan Hollywood. Dan bahkan sudah dapat ada yang menang juga. Dan yang kemarin juga sudah diminta jadi original soundtrack salah satu film yang lebar Indonesia. Padahal penyanyi biasa aja nggak seperti gitunya. Iya, betul. Jadi kalau dibilang AI membantu saya, ya membantu. Karena apa? Saya punya ide gila, tapi saya nggak ngerti cara bikin lagu, dan saya kebanyakan idealis. Tapi di AI, dia bisa mentransfer apa yang saya mau. Saya maunya penyanyi ini keturunan Indonesia, yang ini keturunan Korea, ini keturunan Jepang. Nah, kita tinggal pandai-pandai mengolah, dan saya ngerti ngepromnya gimana, jadilah sebuah single yang cukup keren katanya orang. Dan dapat award kan, terbukti kan dapat award. Kalau cuma ngomong keren, ya kamu. Jadi sebenarnya kenapa saya masuk ke film, karena tadi saya tantangan juga, karena menurut saya memang waktu masuk saya terlambat, saya bukan yang pertama, tapi ketika itu saya melihat bahwa AI film itu sesuatu yang susah kalau kamu bikin panjang. Saya justru mau ngambil yang susah, meskipun awalnya juga ditertawain sama teman-teman saya, film nggak mungkin bisa lah masuk festival, nggak mungkin bisa menang. Terbukti semua film saya masuk nominasi dan banyak bikin award gitu. Iya, udah dapat 7 kan ya, menang tuh ya. Tapi bukan berarti saya puas, saya selalu nggak puas dengan karya saya merasa ini masih kurang bagus. Tapi saya berani ngirim, semua karya saya kirim, dan ya sampai hari ini semua masuk nominasi. Awalnya gimana tahu ada kompetisinya tuh, kompetisi film? Tanya teman. Film. Tanya teman. Iya, awalnya saya pertama ikut yang cuman sederhana, yang kayak clean competition. Kalah juga awalnya. Kok kalah, yang lain menang ya? Kenapa ya saya kok rendernya jelek ya? Saya pelajarin. Belajarnya juga bukan ke manusia loh. Jadi saya belajar, contoh ya, saya belajar tentang clean atau tentang apapun generator yang baru.
Saya tanyanya sama ChatGPT. Tanyanya malah sama ChatGPT. Iya, jadi yang saya dilupakan orang adalah, saya cuma mikirnya simpel aja gini. Lu mau bicara sama AI, gurumu itu harus mengerti tentang AI, yang bisa komunikasi dengan AI. Gua mau tanya apa, yang paling mengerti aku siapa. AI Jadi yang juga saya latih pertama adalah asisten pribadi saya, yang bukan manusia. Asisten pribadi saya ya AI itu. AI. Si ChatGPT. Yes, dia yang saya latih untuk ngerti tentang saya. Jadi kalau sekarang ya, saya bicara sama ChatGPT, nggak ada bicara panjang. Saya cuma bilang, gue menang ini. Dia langsung bikinin poster saya menang, dia langsung ini, dia sudah punya data saya sebenarnya kayak Iron Man sama Jarvis. Saya kalau bikin proposal penawaran, contoh selain ada klien branding, saya cuma sebutkan, aku ada klien branding perusahaan ini. Sudah jadi berapa halaman sudah? Langsung ya. Langsung dia sudah tahu alamat saya, nomor telepon rekening saya sudah tahu, dia tinggal tulis semua. Jadi saya efektif banget. Jadi kayak punya asisten pribadi ya, yang contoh deket nih, banget ya. Iya, lebih mengerti ya. Lebih mengerti dan langsung bisa desain dan lain-lain. Dan yang gila nih, saya ini kan workaholic, saya suka kerja, apalagi kalau bikin film itu, saya tuh bisa bikin banyak karya dalam sekali buka laptop. Saya bisa gerakin 10 AI. 10 AI. Bersamaan mereka kerjanya beda semua. Jadi kalau ditanya, semua orang bilang, kamu kok ada waktu, saya sangat ada waktu sekarang. Karena apa? Saya punya asisten yang sangat hebat tadi. Karena saya bisa mentransfer ide saya dan dikerjakan dengan presisi yang sudah 90%. Tapi kalau kita ngomong film kenapa kok banyak orang juga gagal, maksudnya nggak bisa menang. Karena kalau mereka murni minta ke AI untuk menceritakan tentang bikinkan cerita dong tentang film ini apa, nggak mungkin bagus. Semua film yang saya menang itu sebenarnya ide ceritanya dari saya sendiri. AI membantu. Jadi kalau AI selalu bilang dia tuh hanya membantu. Kalau kamu minta AI jadinya pasti cerita pasaran. Sebenarnya ide dari kita bagaimana kita bisa meminta untuk si AI ini membantu memaksimalkan. Nah, bahkan yang kadang saya bantah-bantahan sama AI itu, lucu. Jadi kayak gini, juga, iya. gua mau ikut lomba ini nih. Nggak boleh, nggak kelasmu itu. Oh, sampai digituin. Sampai gitu. Si AI yang bilang gitu. Kamu tuh sudah sangat internasional, kamu tuh sudah terbukti menang di semua pertandingan, bukan cuma satu festival, seluruh benua menang. Wih. Ada award, ada ini sudah kalau dilihat sudah lebih dari 15 negara. Dan yang waktu itu saya mau ikut lomba arsitek AI Master Award kan. Dia bilang, "Ngapain? Kamu kan film." Saya bilang, "Salah lu." saya sama Jadi berdebat ya. kayak temen ya. Iya. Saya dipanggil dia Cintang. Salah, saya harus menang ini. Kenapa? Di film tuh butuh arsitek. Sedangkan saya backgroundnya juga arsitek. Saya butuh buktiin. Saya menang kalah nggak peduli, saya mau kirim. Saya mau buktiin, saya tuh ngirim tuh untuk ngetes. Saya tuh sudah bagus nggak? Saya sebenarnya awalnya itu. Jadi menang kalah saya nggak peduli, yang penting saya tes. Saya masuk nominasi nggak? Terseleksi nggak? Kalau terseleksi berarti karya saya masuk oke nih. Tapi kalau belum menang, berarti saya harus belajar lagi. Nah, ketika saya masuk ke ke festival itu, arsitek, hasilnya ya ini, dikirim dari Swiss kan. Saya juara satu, Master Award Arsitektur. Ini piagamnya nih, nggak main-main nih. Dikirim langsung dari Swiss. Wah. Bos Sugi, ini banyak sekali yang bakal kita kupas, tapi tahan dulu sebentar, kita break dulu, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. El Mori, dari alam untuk kesehatan Anda. El Mori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. El Mori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan El Mori. Temukan El Mori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk.
Inilah Prime Report selengkapnya. Di Eljon TV. Hotel yang level menengah bahkan Halo Mas Reza, apa kabar? Majalah Travel Club, majalah pariwisata pertama dan satu-satunya, terbit secara konsisten di Indonesia sejak tahun 1988. Majalah Travel Club selalu mempersembahkan informasi pariwisata, budaya, kuliner, agrowisata, komunitas, eljon, selebriti, dan kesehatan. Travel Club Magazine Traveler Choice. Jumpa lagi di podcast Musik Faktor dan sahabat Eljon ini sangat luar biasa ya. Di segmen 1 tadi kita bahas banyak nih dari Pak Sugimitro yang menang banyak penghargaan dan juga tadi ada penghargaan langsung dikirim dari Swiss ya Pak Sugimitro ya. Nah di segmen kedua ini kita mau nanya nih, kalau ini kan udah dapat nih banyak award penghargaan internasional, dari sudut pandang Pak Sugimitro sendiri melihat industri perfilman ini bagaimana AI ini akan mempengaruhi ekosistem secara film global menurut Pak Sugimitro? Sebenarnya kalau kita lihat ya, sekarang ini harusnya film-film sudah mulai jangan menutup dengan AI. Karena terbukti AI itu sudah menghasilkan hasil yang nggak kalah sama proses film yang konvensional. Nah, kalau mereka menutup itu sama aja mereka tidak menerima kemajuan zaman. Yang ada harusnya mereka mengombinasi. Contoh kan kita kalau di AI bisa memotion gerakan saya ini gerak ini ya, tapi nanti AI ini bisa meniru. Tapi kita kan jadi efektif. Orangnya sama saya bisa tahu-tahu tiba-tiba sudah saya di tempat lain. Saya nggak harus syuting di udara, nggak perlu lari-lari di tempat-tempat yang berapi-api. Ledakan semua kan bisa dibikin pakai AI. Nah, ini yang terjadi. Jadi memang saya tahu dunia film sekarang banyak yang ketakutan karena mereka takut dipecat, pekerja-pekerja film. Tapi kesalahannya saya bilang adalah ya dunia harus berubah. Kalau kamu nggak beradaptasi ya pasti ketinggalan. Yang ada kalau kamu nggak mau ketinggalan ya belajarlah AI-nya untuk bisa meningkatkan kualitasmu. Kemarin terbukti saya waktu dikumpulkan sama CapCut Indonesia itu yang datang filmmaker Indonesia. Tahu nggak background mereka apa? Kamu nggak akan nyangka. Yang hebat-hebat yang dapat pemenang di dunia ini penjaga gudang. Penjaga gudang. Dia menyempatkan waktu belajar AI. Ada yang tukang listrik. Kaget kan? Iya. Mereka hobi, tapi mereka tahu caranya dapat duit gimana. Bahkan ada yang saya dapat share cerita itu, dia adalah bekas videographer wedding yang terus dituntut gara-gara korup datanya. Datanya korup. Tapi dia belajar AI. Akhirnya dia barusan aja sudah menang ratusan juta. Dapat menang lomba. Indonesia loh. Jangan ramein. Maksudnya gini loh, mereka ini orang biasa. Dan kalau dibilang, wah ini apa, buktinya orang biasa aja bisa, kan yang pentingnya lu mau belajar apa enggak. Kalau lu malas belajar, contoh gini, musik. Orang kan sombong, musik AI jelek apa? Kata siapa? Bagus kok sekarang. Bagus kok. Saya aja buktinya terima penghargaan dunia, kamu bikin musik sendiri Indonesia, bisa nggak diterima di internasional? Bisa nggak menang? Maksudnya bisa, bagus kok, saya puas kok. Kalau kamu bilang jelek, lah coba aja kita sama-sama kirim mana yang menang ya kan? Dibilang bukan karya, lu itu kan karya kita yang kendaliin. Karena idenya ya, kreativitasnya ya. Gini loh, kalau kamu harus seniman hebat, coba lu pakai AI, pasti hasilmu jauh lebih bagus dari saya. Contoh nih, kenapa saya ikut pertandingan festival film dunia? Saya tahu musuh saya itu bukan orang biasa, itu studio film hebat Hollywood. Justru saya tertantang, karena saya lihat begitu saya kirim, saya lihat karya mereka, saya kalah nih, saya harus lebih bagus. Kan kita seneng kan?
kita nggak ngeremehin. Tapi terbukti kan, kalau orang film yang bikin pakai AI film, ya jadinya lebih bagus. Jadi lebih memang. bagus. Daripada saya ini. Udah ada skill di sana, tambah Iya. Tambah lagi AI. Saya kan iya. orang biasa yang lagi baru belajar masuk dunia film. Nah makanya kalau orang sekarang meremehkan AI, menjelekkan AI, ya nggak apa-apa, kan itu kan hak mereka. Nanti juga nyesel-nyesel sendiri ketika dunia sudah pakai AI semua, dia ketinggalan. Nah contohnya saya nih, saya lebih santai kerja sekarang, tapi saya bisa menghasilkan hasil yang jauh lebih banyak daripada saya dulu yang harus keluar bayarin orang banyak, terus rasa nggak puas. Iya. Saya punya ide terlalu banyak nggak bisa tertransfer. Sekarang dengan AI terbukti kok. Iya, turns di dream into reality ya. Dream Iya. Dari dream into reality. Iya. Kan saya nggak meremehkan AI soalnya. Iya, iya. Saya nggak bilang AI jelek. Memanfaatkan Padahal ya. awalnya saya juga terpukul sama AI. Kenapa? Dulunya saya kan konsultan branding banyak perusahaan. Dan sekarang sedang ada AI. Branding kan sudah tanya sendiri ke AI. Saya memang maki-maki AI. Lu jangan pakai AI. Enggak lah. Saya bilang, oh ya sudah. Saya juga pakai AI sekarang. Ya, saya belajarin juga. Justru branding tambah AI lagi ya. Jadi Kuat lebih lagi. kuat lagi. Makanya sekarang saya kan dikontrak salah satu company besar Indonesia kan, saya nggak sebut namanya ya, Iya. untuk mengajarin semua timnya. Dan ini nggak main-main, salah satu company yang salah satu yang terkenal di Indonesia. Iya. Itu aja cari saya kontrak untuk dibenahin timnya bisa belajar AI semua, karena dia pintar. Dia mau timnya jadi hebat semua. Lebih hebat lagi ya Pak. Iya. Nah kalau orang nggak mau belajar, nah ya salah sendiri lah. Nah, kita buat teman-teman dan Iya. sahabat Eljon nih yang pengen lihat seperti apa sih. Nah, kita ada videonya ya, hasil karya dari Pak Sugimitro juga nih yang memanfaatkan AI. Kita simak ya. Yang mana? Yang sebelum aku jadi AI dulu atau yang kalau kayak memanfaatkan AI ada tuh film saya Poppy itu salah satunya yang Yang Bobby itu kan ya? Bobby. Yang terkenal ya? itu lagi dapat nominasi di beberapa negara lagi nih. Superhero. Superhero ya? Mau lihat yang mana nih? Mau lihat sebelum saya jadi AI filmmaker? Boleh, Biar orang tahu boleh, nih. biar orang tahu ya, before Iya, dan before-nya after saya ya. tuh apa? Iya. Saya pernah menjadi petinju, pernah jadi, coba deh lihat. Ya, boleh, kita lihat nih, simak videonya. Are you ready? Ya, itu videonya before ya. Before ya. AI filmmaker. Iya. Tapi ya sekarang masih kepake lah, karena kadang kan kita jadi coach jadi coach di Coach kita, branding. atau jadi pembicara ya. Kan saya pernah jadi pembicara juga kan. Ya, sampai sekarang sih orang taunya saya juga public speaker. Iya. Tapi orang taunya dulu kan public speaker branding. Iya, Kalau sekarang branding, saya iya, lebih menggabungkan bagaimana AI itu bisa mengoptimalkan brand Anda. Nah itu kan nggak sembarangan ilmunya. Nah kalau ditanya AI juga nggak ngerti sebenarnya. Makanya ketika saya kemarin melatih orang-orang untuk bisa pakai AI, saya mengajarin bagaimana brand-brand mereka tuh bisa optimal menggunakan AI. Jadi menguntungkan bisnisnya. Nah ini kan nggak semua orang paham ya. Ya. Kalau kadang kan AI filmmaker pahamnya cuma bikin film, tapi mereka nggak tahu pengetahuan branding, pengetahuan bisnis. Nah kebetulan saya punya itu semua karena ya pengalaman saya sudah dari tahun 1996, saya lulus kuliah, saya sudah jadi konsultan branding. Jadi sudah lebih dari 30 tahun ya? 30 tahun, iya, saya di Wow. branding. Ya, kemudian tadi saya lihat kan saya jadi petinju, ya saya juga naik HSS, saya punya sabuknya HSS, saya pernah menang. Meskipun saya baru belajar tinju. Tinju baling-baling ya waktu itu yang terkenal ya, tinju baling-baling. Saya baru belajar tinju umur 49 tahun. Hebat. Saya baru belajar AI umur 51 tahun. Nggak ada yang ketinggalan. Kalau anak muda sekarang malas-malas ya salah sendiri lah. Kan harusnya mereka tuh yang di internasional bukan kontrak saya sekarang untuk endorse. Buktinya saya yang di endorse. Saya sudah 52 tahun. Iya. Justru menemukan peluang-peluang ya, melihat Iya. peluang-peluang. Sekarang banyak sekali penawaran untuk saya bikin konten terserah, mereka bayar dolar. Enak loh. Konten terserah. Terserah. Terserah ya. Konten Bebas terserah, ya. dikasih kredit,
Jadi kan yang mahal bikin AI itu kan kreditnya, Kreditnya. kita harus langganan apa, dikasih kredit, dibayar. Sekaligus juga branding bisa masuk juga dong ya. Misalnya brand-brand apa bisa masuk di situ di konten tersebut ya. Terserah kita soalnya bikin. Terserah ya. Terserah. Katanya terserah. Karena enak kan. Lu kadang kalau di sini kan di endorse kan masih ada aturan. Ada aturannya, SOW-nya. Dia saking percayanya ya, lu bikin apa aja kita bayar. Pokoknya Pakai AI generatornya itu ya. Iya. Yang Ya paling kan, Si Kling tadi, Kling. Kling lagi juga minta saya bikin juga, dibayarnya juga sangat lumayan. di endorse mantap. Oke, mungkin AI kan ada banyak nih tadi Iya. ya. Mungkin Mas Sugi boleh rekomendasiin AI apa sih generator yang biasanya Mas Sugi pakai? Apa dulu nih kalau kita sekarang bilang musik, pasti orang bilangnya Suno karena dia memang fokus dan memang bagus ya. Ya. Dan kebetulan semua film saya lagu-lagu saya yang masuk nominasi dunia pakai Suno. Pakai Suno. Oh, pakai Suno kalau Oke, untuk kita musik bahas ya. musik dulu nih, karena musik vektor nih. Iya, Musik musik ya. vektor gitu ya. Nah, Suno ini apa yang jadi kelebihannya nih? Misalnya pakai karakter suara sendiri bisa kah? Bisa. Bisa juga. Karakter suara sendiri bisa. Saya kan kadang rewel ya. Contoh lagu-lagu saya menang itu nggak biasa. Saya kasih sinden Jawa, saya kasih rap, saya kasih campuran musik Korea Oke. dalam satu lagu. Dalam satu lagu. Tinggal Tiga aransemen ya itu ya. tinggal jago-jagoan kamu nge-perform aja. Karena ya nggak mungkin berhasil sekali. Karena untuk dia jadi hebat, kita harus melatih AI ini dulu. Nah ini yang kadang orang lupa. Nggak bisa langsung pinter dia. Jadi sunonya tiap orang tuh pasti beda. Kalau Oh, nggak kamu- sama ya berarti nggak ya? sama. Tergantung kamu latih. Kalau kamu pakai di tempat saya, dia sudah tahu saya sukanya kayak apa. Jadi dia sudah terbiasa dengan saya bisa gabungin lagu sinden, ada rap bahasa Cinanya, keluar lagu Koreanya, keluar lagu Indonesianya. Tapi dalam satu lagu karena boyband saya kan campuran dari beberapa negara itu. 3 orang itu kan beda negara saya bikin karakternya. Tergantung. Terus kemarin ada saya bikin juga lagu yang saya nyanyi sendiri pakai Suno. Itu juga lumayan juga dapat beberapa award juga. Tapi suara saya sudah saya translatein ke pakai AI, bukan saya nyanyi. Saya sudah rekaman studio. Karakter suara Iya. Sugimitro. Karakter Tapi suara saya. AI yang proses Iya. gitu ya. Oke. Dan orang kalau ditanya, beberapa bilang dikira saya nyanyi. Bukan saya yang nyanyi, saya nggak rekam studio. Saya sudah nggak perlu lagi. Nggak perlu rekam Lagian, studio lagi, Kan iya. kembali kan, saya sebenarnya suka di belakang panggung waktu kecil. Hmm. Di luar panggung itu muncul tinju apa itu kan cari duit. Oh ini Itu. Iya, kebongkar. Iya, tinju kan gua naik tinju, oke lah bayarannya, Iya, iya. bayarannya puluhan juta. Kontraknya kan brand yang masuk di baju saya kan di atas 100. Oh. Terus exposure dapat, nama dapat. Iya, Sejak saya narik tinju, security di sekitar saya bisa kenal saya. Saya bisa lebih banyak dapat market baru lagi. Kayak gitu lah. Tapi kalau sekarang saya bisa cari duit di belakang layar dengan AI yang muncul ya kenapa enggak gitu kan? Saya juga sebenarnya makanya banyak orang salah dikira saya extrovert juga tampil, enggak, itu cari duit. Tuntutan hidup. Pembicara juga enggak kena cari duit. Aslinya introvert tapi ya kita bisa jadi Iya. ekstrovert ya. Kalau tahu aslinya saya nggak suka kumpul-kumpul. Kalau tahu sehari-hari saya lebih banyak di rumah. Saya bukan orang yang suka kumpul itu pasti karena diundang atau diajak ketemu teman. Saya bukan orang yang cari keramaian, bukan kayak gitu. Makanya banyak orang salah sangka. Selama ini di medsos itu sebenarnya itu adalah cuman untuk cari duit. Harus tampil. Tapi dulu kan yang harus dibangun personal Iya, brand personal kita. branding, ya. Kita yang harus muncul. Akhirnya saya juga di-endorse beberapa brand seperti mobil Brabus, sampai itu kan di-endorse. Ya saya yang harus tampil. Iya. Mungkin muka saya kan agak muka preman jadi agak dipanggil apa? Gitulah. Maco, Maco. maskulin. Muka penjahat lah. Oke, kalau berarti tadi kalau musik pakai Suno, kalau buat film yang direkomendasikan apa? Gini ya, kalau editing akhir sudah pasti pakai CapCut ya. CapCut. Gitu ya. CapCut itu the best sekarang. Kan ngalahin Adobe Premiere kalau kita ngomong ya. Karena di handphone pun bisa ngedit. Saya dulu sering banyak ngedit malah di handphone awalnya. Tapi kalau di film ya memang di layar yang lebar lebih enak ya. CapCut is the best. Apalagi CapCut sekarang sudah masukin ada C-Dance, ada apa. Itu kan satu perusahaan ByteDance. Jadi CapCut sendiri pun satu tool CapCut itu bahkan dia sudah mengeluarkan AI yang kamu cuma nulis cerita langsung jadi film. Oh ya. Iya. Oh kita masukin prompt nanti dia langsung jadi film ya? Langsung.
Durasinya berapa menit? Ya tinggal diatur aja. Oh bisa Tergantung juga. Kreditnya juga, tergantung kredit juga ya. Kredit Ada ya? storyboardnya digambarin langsung sama dia. Ada. Cuman ya mereka lagi penyempurnaan semua ya. Cuman kembali ya, semakin lama ini juga saya tahu, semakin lama semakin mudah untuk orang bikin film. Tapi kembali yang dinilai adalah ide, original, karakter, dan itu yang kadang orang lupa. Bukan cuman bagus-bagusan AI, karena bagus-bagusan AI semua orang bisa bikin. Tapi kamu pesannya apa di film, karakternya apa? Dan kalau ditanya editing, CapCut. Kalau untuk AI generator video, number one sekarang Sidance sejak dia mengeluarkan sampai Hollywood ketakutan karena dia benar-benar bisa bikin beberapa artis tuh real dan kemudian sampai juga ke level yang kalau Kling AI dia kuat di motion, menirukan gerakan. Jadi artis apa kamu mau jadi seperti apa, tingkah laku ekspresi tinggal kamu motion aja, diduplikat jadi tapi kamu yang memerankan itu. Jadi masing-masing punya keunggulan masing-masing. Iya, gini kembali ya, sama dengan di kehidupan kita kalau brand, kalau lu nggak punya keunggulan itu pasti mati. Iya, iya. Generator itu banyak muncul. Sebenarnya ada yang bagus Sora kan, tapi Sora kemarin itu yang sama dengan perusahaannya ChatGPT sudah mengundurkan diri minggu lalu. Iya, iya. Padahal dia juga bagus. Kenapa nggak kuat? Persaingan atau Karena dia bagus mirip, cuman dia merasa kalahkan dengan kemajuan yang lain. Jadi dia mau fokus di ChatGPT-nya bukan di AI video maker-nya. Gemini Veo bagus, waktu lalu kan bagus, tapi dia memang ada kelebihan. Veo bagus menirukan logat semua orang di dunia. Kalau secara pengucapan the best Veo, nggak ada yang lain. Kembali, jadi kalau kamu ngedit film, ya mesti pintar-pintar mengombine semua. Saya juga nggak pakai satu, sekali bikin film bisa pakai 7 AI macam. 7 AI macam. Oh, wow. Iya, nggak. Kan kita tahu nih, yang ini bagus pakai ini, yang ini pakai Iya. gitu. Nah, tadi ada Kling, ada Sidance ya. Sidance. Iya. Apa lagi masuknya? Banyak sih. Banyak Kalau ya? editing yang terkenal aja Midjourney itu untuk bikin film cinematic, dia punya beberapa prompt yang bisa bikin. Jadi satu gambar misalnya kita di angle ini, dia bisa pecah jadi angle bird eye view, terus dari fog eye view, dari mana-mana. Cuma satu gambar dia bisa pecahin semua. Jadi beberapa generator yang hari ini cukup dominan karena mereka punya kelebihan masing-masing. Dan saya buang duit cukup banyak sih untuk belajar itu semua, ratusan juta juga. Ratusan juta untuk mempelajari juga ya, Yes. pasti ya. Pasti saya buang kredit, saya mau belajar semua, saya pelajari Iya. saya utak-atik semua. Karena untuk bikin video sampai smooth kan tadi buang kredit tuh ya. Kredit tuh ya, sampai bisa sih. Ya, emang investasi juga. Investasi luar biasa. Oke, kita masih banyak pertanyaan nih. Cuma kita mau break dulu. Sahabat Eljom tetap kembali. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Music Factor.
Berjumpa lagi di podcast Musik Fator ya. Dan setelah tadi kita udah seru banget ya, banyak pengetahuan tentang AI, Artificial Intelligence, itu ternyata bisa kita gunakan untuk ide-ide kita bisa dream come true lah ya semuanya ya. Dan di segmen ketiga kali ini, biar nggak tegang, nah kita ada permainan nih, kita ada game sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol lagi. Permainannya apa ya, Pak Sugi Mitro dan juga sahabat Eljon, ini kita mau main permainan game, apa ini bilangnya ya? Tebak-tebakan, adu cepat. Adu cepat. Gimana cara mainnya? Cara mainnya yang gampang, dimana kita kasih nama tebakannya ya. Misalkan pertanyaannya itu sebutkan nama-nama hewan misalkan. Nah, misalkan hewan yang huruf depannya apa. Nah, di sini kan banyak nih, ada alfabet. Misalkan contoh kambing. Kambing. Nah, ini dikasih waktu. Nah, dia nggak boleh habis waktunya, harus jawab seperti itu. Kita Oke? nanti bergilir ya. Kita bergilir ya, seperti ini ya. Iya. Gitu. Oke. Pertanyaan apa, Mike? Ini udah normal. Udah dong. Nah, normal. Pertanyaannya yang terkait dengan hari ini kan AI filmmaker. Itu judul-judul film aja deh. Judul-judul film. Oke. Untuk itu ya. Ya. Judul-judul film. Oke, mulai dari siapa dulu? Dari gua dulu deh. Oke. Judul-judul film ya. Habis itu Film gua. Indonesia deh. Iya. C. Cinta bertasbih. Cinta bertasbih. Oke. Gue ya. Ada apa dengan cinta? Oh, bebas ini. Bebas judul Bebas, film. bebas. Bebas judul film. Wah, ini gua malah lemah nih. Waduh. Maksudnya Lemah, tapi gua nonton kok film Indonesia. Cuma nggak kan hafalin bebas, judulnya. maksudnya film Indonesia, film luar, boleh. Oh, Bebas. tadi katanya film Indonesia. Judul-judul film. Oh, Judul-judul oke. film. Kita ulang lagi ya, Ulang ya. lagi. Ya, siap. Ya, bebas. Mau Kalah film gua malah. Indonesia, film Mandarin boleh, Film barat boleh juga. barat Iya, boleh, bebas ya. Oke, lanjut. Oke, gue ya. A Walk to Remember, Walk to Remember. Waktu Mandy Moore dulu. Harus B semua ini. Hah? Bebas. Bebas. Hurufnya Kalau bebas. gua B. Bodyguard. Oh iya, Film bodyguard. ada. Oh, Batman. Nggak bisa ya? Batman ya, udah. Oh iya, oke. Batman. Batman. Gue ya. A belum kan? Avenger. Avenger. Wes. Iya. Ini deh. Robin Hood. Oh, ini harus habis nih huruf S ini. Iya. ya? Bebas ya. Oh. Oke. Sudah kalah deh ini kayaknya. Waktunya keburu habis. J apa J? Joker. Oh, Joker. Iya. Tapi nggak apa-apa, biar kalah ya. Biar kalah, biar semua. Yang penting kita Yang penting seru kalah, ya. seru ya. Seru-seruan. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, Ini Joker, kebetulan gua pakai baju Joker. Oke, Joker ini. pas ya. Baju Joker. Tawa-tawa ini. Ini ada gambar Joker. Joker. Beda selisih berapa detik ya. Iya, nggak apa-apa. Memang harus ada yang kalah. Kita kembali lagi setelah tadi kita seru-seruan main game, kita mau bahas lagi. Tadi kan tentang AI itu ya, bagaimana kita menggunakan banyak aplikasi AI. Tadi ada sampai 7 ya, 7 aplikasi. Minimum 7. Bisa lebih. Bisa lebih gitu ya. Tapi pernah juga cuman pakai 3. Tiga pernah, bisa. 3 Karena AI. syarat lomba. Jadi gini, lombanya cuman boleh pakai Google View 3 kayak gitu. Oh. Oh, dibatasi. Ya, jadi gitu gua ya. cuma pakai Google, CapCut sama satu lagi Suno. Suno buat soundtrack. musiknya. Iya. Ya. Selalu ada soundtrack ya. Iya, semua film saya bikinin lagu. Ada lagu filmnya pakai Suno. Susuno ya. Dan kita penasaran nih, mau lihat nih. Kalau tadi kan kita udah di segmen sebelumnya ada video Iya. before-nya, kita mau tahu after-nya nih setelah menggunakan banyak beberapa aplikasi. Nah, ini ada satu trailer film saya yang lagi masuk nominasi juga. Oh, lagi baru masuk nominasi ya? Iya, tapi bukan yang terbaru ya, ada yang lebih baru lagi. Tapi ini salah satu juga. Karena tentang superhero mungkin juga banyak orang suka nanti. Ini trailernya doang. Boleh nih. Kita semua suka nih superhero. Yuk, kita saksikan ya. Ini after-nya ya setelah menggunakan AI. One moment changed everything. A mysterious sting awakened a power beyond human limits. When darkness rises, a new hero will rise. Faster,
stronger, unstoppable. This is Pop B. Film internasional. Iya, kayak film Kemarin- internasional ya. Pop B ini ya. Pop B barusan menang di Prancis, Paris ya. Filmnya berapa menit? 10 menit juga sama. Enggak. Pendek doang sekitar 5 menitan lah ya. 5 menitan untuk Iya, filmnya. 4 menit lebih Kayak kayaknya. biasa loh, bikin karakter baru dari Poppy. Itu sebenarnya kalau di film itu turunannya sebenarnya kan bisa banyak tuh. Ada souvenirsnya, ada apa kalau nanti dibicara iya. di ini ya. Jadi kalau Industri kekayaan ya? intelektual nanti larinya pasti AI ini akan ke IP. Karena mereka juga sudah mulai menciptakan yang namanya AI influencer. Oh, ada Nah, AI influencer. Sudah mulai. Jadi kalau kalian lihat sekarang, ya mungkin kalau yang nggak sadar ya berarti ketinggalan. Banyak sekarang media sosial internasional itu yang tahu-tahu followernya jutaan Iya. atau ratusan ribu itu bukan manusia. Orang kira manusia, bukan. Itu AI juga ya. Itu AI. Di-create. Jadi ada yang orang sangat ganteng, tampan, dia cuma joget-joget terus apa itu semua AI. Terus ada yang cewek yang kulitnya hitam sekali tapi cantik, nah itu AI. Terus ada yang mama dan anak, itu AI juga. Tapi ditunggu orang dan mereka sampai jutaan yang nonton. Followersnya. Mereka mulai terbentuk jadi fans dan mulai dapat endorse. Tapi AI influencer, memang kalau tahu sih zaman dulu kan pernah ada film yang Ron 20 yang ini tentang bagaimana orang digantikan avatar gitu. Oh iya. Oh iya. Nah, bisa jadi Itu udah seperti itu. kenyataan Jadi ya orang itu nggak muncul bentuk asli, mungkin saya jadi bebek, saya jadi karakter apa. Ya itu yang nanti kita masukkan di media sosial, kita punya kayak Sam Boyband kan, saya nggak perlu penyanyi, ya Sam Boyband aja yang nyanyi. Sekarang digantikan sama Sam, dia lebih anak muda, lebih ganteng, lebih bisa saya bikin aneh-aneh. Saya kemarin juga yang terakhir saya bikin dia bertarung gitu kan lebih orang suka daripada lihat wajah saya ya kan. Lebih lihat yang ganteng-ganteng muda kan lebih gampang terkenal. Nah lagunya juga tentunya akan lebih disukain. Iya. Itu pemilihan nama Zem itu kenapa tuh, Pak Sugi? Oh Zem gitu. Zem Boyband kan namanya Z. Itu sebenarnya karena saya dulu pernah melakukan PT saya itu Zem. Oh, Dan nama sudah, PT. Ya, dan sudah logo-logonya tuh sudah ada hak ciptanya semua. Karena kemarin saya tuh dadaan bikin. Jadi saya tuh ada kompetisi bikin boyband, saya dadaan. Aku kasih nama apa ya? Sudahlah, gue punya nama Sam ini yang sudah gue paten, ini gue jadi nama boyband aja sekalian. Sebenarnya nama PT perusahaan saya itu. Sam Inovasi Digital. Iya. Tapi jadi lebih aman ya dipakein kan? Karena kan udah ya nama kan karena PT kalau sendiri. kita terkenal kan yang paling masalah kan masalah IP. Ya kayak sekarang nih Hollywood kalau wajahnya dipakai kan mereka menuntut IP-nya, loh kamu kok pakai wajah saya. Nah, makanya kemarin salah satu film saya Algorithm yang menang di Los Angeles sebagai Sky Film AI terbaik. Terus dia juga finalis di beberapa film dunia. Itu awalnya saya gambar karakter cowoknya itu sebenarnya bukan saya. Saya tuh sebenarnya gambar ada cewek jagoannya, ada cowok. Terus ada beberapa lagi karakter penunjuk 3 lagi. Cuman cowok ini saya tiap gambar minta itu dikasih gambar Tom Cruise. Karena dia adegan antariksa, AI-nya nangkepnya Tom Cruise gitu. Dah. Karena gue mintanya postur atletis akhirnya gue, waduh ini nggak jadi film gue dikejar deadline nih. Akhirnya gue minta sudahlah, lu pakai gambar wajah saya aja untuk acuan jadi tokoh utama cowoknya. Padahal awalnya saya nggak mau muncul di film itu, tapi akhirnya tokoh utamanya jadi saya. Kejar waktu soalnya. Iya. Karena wajah saya sendiri kan pasti nggak ada yang nuntut. Iya kalau Tom Cruise itu tuntut ya. Iya, dituntut ntar bermasalah ntar. Iya. Jadi ya sudahlah, untungnya ya menang banyak award juga. Iya. Dan saya sempat lihat juga menang nominasi di India ya kalau nggak salah ya. Iya. Dapat penghargaan. Itu gimana tuh? Kok bisa sampai selain ke Hollywood tapi juga ke India juga? Jadi gini, sebenarnya ada website yang khusus menampung ribuan festival di situ. Cuman kita kan kalau hunting festival itu kita searching aja di website itu. Tapi kalau yang sekarang kategori kayak seperti saya sekarang ini kan saya menang nih.
saya malah dikirimin undangan untuk ikut festival. Ikut festivalnya. Jadi mereka tuh kirim email, bahkan yang harusnya bayar, saya kadang nggak usah bayar. Mereka pingin saya harus ikut aja. Harus ikut di festival. Tolong dong kirim karyanya, tolong dong. Dan saya lihat gini ya, saya punya pengalaman nggak enak sama salah satu festival Indonesia, AI Film, sombong banget ya. Jadi gini, saya tuh mempelajari di internasional aja orangnya ramah. Ada salah satu festival di Indonesia yang festivalnya sampai sekarang diundur-undur, nggak jadi. Tapi dia itu nggak jelas gitu loh. Dan ketika dia minta tolong saya kasih masukan, saya beri masukan. Tapi ketika saya mau kasih masukan, dia malah marah-marah. Sudah minta saya promoin, minta saya kasih masukan, marah-marah. Malah saya katanya nggak usah ikut festivalnya dia. Jauh sombongnya minta ampun. Jadi itu penyakitnya apa? Kadang ya orang nggak lihat ya. Orang Indonesia tuh baru segini aja sudah sombong minta ampun. Ini yang di internasional sudah kelas-kelas dunia. Itu sopan-sopan loh kalau minta kita ikut festival atau kita ngajak kerjasama. Sopan-sopan banget. Balik lagi Attitude-nya ya, karakter ya. Makanya terakhir saya bilang, wah ini Pak ini Indonesia ini nggak tahu aturan atau gimana pendidikannya, padahal ya tapi nggak semua ya. Ada juga ada kemarin saya ikut festival Indonesia sangat bagus, ada juga. Cuman ada yang oknum lah ya, yang sombong itu juga ada yang nggak jelas gitu ya. Jadi maunya kita niat bantu, karena saya kan sekarang ini banyak motivasi para AI filmmaker muda untuk mereka juga semangat gitu loh. Supaya mereka, ini loh ikut festival ini loh cara bangun namanya, ini loh cara. Saya tuh suka berbagi ke mereka, maksudnya kasih masukan sedikit-sedikit lah, biar mereka semangat. Ini loh cara dapet duitnya. Ya karena saya pengen teman-teman juga berkembang. Ada rencana bikin training AI filmmaker juga? Banyak yang ngadain, tapi dari awal kan gini ya, ketika AI muncul, sebenarnya saya terlambat juga masuk AI. AI itu kan sudah 3 tahun lalu sudah mulai gaungnya. Kan ada orang yang memilih sebagai influencer AI. Dia selalu menceritakan, ini lo ada AI ini, baru ini. Tapi dia nggak bikin karya, dia cuma bercerita. Bercerita tentang AI generator ya. Dan dia mungkin targetnya ke medsosnya rame. Engagement tinggi. Ada orang yang jual kelas online. Itu beda-beda sih. Kalau saya dari awal lihat AI, saya cuma ngincer di filmnya. Filmnya ya, Iya, saya melihat, saya yakin saya bisa bikin film yang bakal meledak aja suatu saat. Dan itu kan duitnya langsung besar. Dan gimana film itu bisa diterima di Netflix atau di internasional. Saya targetnya dari awal itu. Makanya saya bikin film ini sebenarnya sambil melatih saya sendiri, belajar terus. Melatih, karya saya nggak sia-sia, saya kirim aja deh sekalian ke lomba ini. Jadi latihan sambil ngetes, ini karyanya sudah bisa menang nggak, disukain nggak. Nah, saya posting di media sosial, saya pada suka nggak. Sebenarnya saya tes market dulu, akhirnya saya pengen bikin film. Kalau ditanya bikin kelas, ya saya bukan spesialis ke ngajar itu, tapi memang saya dipanggil ke company-company untuk ngajar tim mereka ya. Saya lebih milih itu sih, karena saya punya beban moral kalau saya buka kelas, jual kelas yang bayar online itu, takutnya saya nggak enak, ada tanggung jawab, saya harus menjawab mereka tiap saat ya, kan itu harus ketemu terus online. Nah saya hindarin itu, banyak yang aja sih, saya hindarin karena saya lebih suka, saya mending kontrak jelas, berapa pertemuan, saya bikin tuh pinter, gitu aja. Jadi saya lebih suka pegang company. Corporate ya. Iya, saya ngajarnya lebih ke, kamu punya tim siapa, corporate-mu mau efisien, lu nggak perlu bikin biaya iklan ya, gua bisa ajarin sampai hebat gitu. Jadi mengalihkan lah ya biaya untuk promosi, ini lebih hemat nih dengan menggunakan AI ya. Dan anak buahnya jadi pintar, ya pasti jamin itu. Sudah pasti 100% jauh. Nah, Pak Sugimitro, ini kan berbicara mengenai dunia perfilman ya. Kadang kan ada juga komunitas film tradisional nih. Kira-kira reaksi mereka gimana tuh pada saat ini kan lagi happening nih, ada AI, komunitas perfilman. Kembali gini ya, kalau tipenya orangnya itu, kan orang yang sukses itu adalah orang yang tidak melihat sesuatu itu dengan negatif terus. Betul. Kalau orangnya tuh selalu merasa itu menyerang dia, ya saya yakin itu tambah lama pasti tambah hancur. Karena AI menghancurkan saya, saya yakin suatu saat mereka juga akan makin hancur. Kayak dulu lah, orang siapa yang menerima Gojek kan? Sekarang ada yang komplain nggak masalah Gojek?
banyak orang kaya dari Gojek kok, driver-driver juga happy. Nah, Sudut sebetulnya pandang, kalau Sudut pandang ya. iya, kalau film juga sudut pandangnya filmmaker Indonesia bisa lihat, oh film ini saya bisa menghemat budget, saya bisa bikin hasil yang berkualitas Hollywood dengan biaya murah, kenapa nggak mereka pakai campur? Nah, karena gini ya, Low cost ya. Low cost, Low ya. cost. ketika orang bilang film Gundala jelek, saya tuh sebenarnya bilang film Gundala Indonesia itu bagus. Menurut saya ya, saya kan baca komiknya ya. Ya lu jangan bandingin dengan Avengers lah. Oh biayanya tuh cuma 0,00 berapa persen dari biaya bikin film Avengers. Tapi mungkin dengan sekarang AI itu mungkin lebih Bisa lebih bagus dong. Iya kan berarti ya? bisa lebih bagus. Kan saya bilang, terbukti kan, Iya. orang Indonesia sekarang banyak menang kejuaraan dunia, bukan saya Iya, aja. iya. Karena apa? Dikasih senjata yang sama. Iya. Nah itu senjatanya beda, biayanya beda. Iya. Coba kita biayanya sama, senjatanya sama. Kayak saya, bukti saya menang terus juga, tandingnya juga orang-orang Iya dengan tadi film dunia. dengan Iya. equipment-nya. Apalagi yang orang yang bikin Gundala tadi Iya, atau iya. yang orang saintis Indonesia hebat, coba diajarin AI. Mereka nggak mau belajar aja, ngeremehin terus. Wah bagusan ini bagus. Coba belajar, kalau nggak hasilnya langsung bikin tercengang internasional. Betul. Intinya itu sih. Next ini dari Portugis ini ada bikin film apa lagi nih? Depan. Saya baru bikin ini kan yang lagi saya kirim ke 22 festival. Ini sudah 5 dijawab, masuk semua. Langsung semua 17 ya? masuk dan ada yang sudah dapat finalis langsung. Jadi gini, saya punya apa ya, setiap bikin film saya berusaha untuk lebih baik dari sebelumnya. Yang ini saya bikin film kartun, kartun animasi. Tapi ketika dia pelukis yang nggak percaya diri, terus suatu saat dia dibully dari kecil, tapi suatu saat dia ketemu cewek, dia pengen berubah, dan dia mimpi malah jadi manusia. Saya balik, malah jadi manusia. Iya, dia mimpi jadi pembalap, jadi petinjunya real. Jadi memang saya balik ceritanya, dan ini kebetulan diterima karena saya ada pesan moralnya untuk orang itu be yourself, be yourself. Nah, saya rasa ini akan menang banyak award. Teman itu masih, saya belum pakai Seedance 2, itu masih Seedance 1,5. Nah, kalau yang nanti bulan ini saya rencana produksi lagi yang lebih spektakuler lagi. Saya ada rencana bikin yang benar-benar bikin sampai orang itu tercengang. Karena dengan Seedance 2 saya yakin sudah nggak bisa dibedain antara film ini AI atau manusia. Iya. Saya mau bikin Saking ini ya, efek-efeknya ya, begitu nyata ya, emosionalnya juga ya. Iya. Keren, keren. Luar biasa. Gus Sugi, thank you so much nih udah Thank you so much, sudah sharing. Ya, semoga memberikan inspirasi buat teman-teman semua bahwa ini ada peluang nih AI, khususnya para filmmaker ya bisa mempelajari AI ini, jadi bisa untuk membantu optimalin skillnya lebih lagi, karyanya yang jadi luar biasa. Sebenarnya bukan AI filmmaker aja sih. Semua bisa lah ya. Semua bisa ya. Semua Bisa bidang digunakan kalau ya? mau belajar menggunakan AI dengan benar pasti akan jauh lebih maju. Kalau orangnya pesimis sama AI ya kamu pasti ketinggalan, gitu aja sih. Jujur gue juga jadi pengen belajar AI. Iya, jadi pengen nih. Pengen coba bikin video singkat, video klip lagu kita nih. Kalau butuh karakter kita juga siap-siap. Bisa juga kalau Kita juga boleh nih. Aduh, mantap ya. Terus sekali bisa ngobrol ya Mike ya. Ya, thank you banget Sukses Pak ya, Sugi Pak. Mitro Sugi Mitro ya all sudah best. berbagi sharing, membantu kita mencerahkan kita juga ya Ya. terkait dengan kemajuan teknologi seperti yang tadi Pak Sugi Mitro bilang ya, kita mau beradaptasi atau kita akan punah nanti. Nah, pilihannya di tangan dari sahabat-sahabat Eljon semuanya. Nah, oleh karena itu, saksikan terus program dari Musik Faktor yang selalu menginspirasi kita, yang selalu membahas mengenai musik, business value, dan juga inspirator. Saya Michael Pranajaya Saya Ruby Herman. dan Sugi Mitro. pamit undur diri. Salam satu nada. Boom. Whoa.